Pertama, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas undangannya. Saya dan ibu-ibu semua punya pengalaman, punya peran yang sama sebagai ibu. Yang kadang melelahkan, yang kadang menyenangkan, yang kadang juga membingungkan. Peran ibu itu seperti udara. Ada, kadang terasa, kadang kita nggak sadar. Tapi tanpa udara ini kita tidak bisa apa-apa. Dan ibu itu seperti itu. Karena kurangnya apresiasi, kurang terasanya itu kadang membuat kita merasa kecewa, merasa kok udah capek kayak gini tapi kok nggak dapat apa-apa. Nah, mungkin kita semua sama dalam hal ini dan kita sama-sama akan belajar dan masih belajar, kadang sering terus gamang dan merasa kurang, merasa perlu memperbaiki niat. Itu hal yang lumrah kita alami. Saya rasa semua di sini merasakan itu ya. Ada rasa bersalah, ada rasa kurang. Tapi kadang juga senang kalau lihat anak kita menjadi anak yang baik. Dalam topik hari ini kita punya 2 bahasan utama. Ya, bahasan pertama adalah prinsip manajemen. Yang bahasan kedua adalah peran ibu, peran perempuan. Saya akan bercerita tentang prinsip manajemen dan tentang peran perempuan. Nanti di ujung saya tanya, kira-kira kenapa perempuan perlu pendidikan? Baik, kita mulai dengan prinsip manajemen. Dalam manajemen itu ada 3 prinsip. Pertama, apa yang ingin kita raih? Apa tujuannya? Ya, yang kedua, ada peran. Peran apa saja yang kita jalankan? Ada sebagai diri, ada sebagai ibu, ada sebagai pendamping suami, ada sebagai peran sosial, peran bagaimana menciptakan ekosistem keluarga yang kondusif untuk pendidikan. Nah, itu silaturahmi ya. Dan ada juga peran kita sebagai hamba Allah. Jadi ada banyak peran yang kita jalani. Dan yang terakhir, prinsip ketiga adalah tentang bagaimana kita menerapkannya, menjabarkannya dalam rutinitas sehari-hari. Kebayang ibu-ibu? Jadi kita ada tujuan, terus ada peran, dan ada penjabarannya dalam keseharian. Nah, itu prinsip manajemen. Apakah kita punya tujuan ketika kita menikah? Seringkali orang menikah ya menikah saja karena sudah waktunya menikah. Nah, alangkah baiknya bila kita akan menikah, kita sudah siap dengan apa yang akan kita hadapi dan apa yang ingin kita raih. Dan itu biasanya bisa dibicarakan dengan orang tua yang sudah berpengalaman, bisa juga dibicarakan dengan calon pendamping kita. Dulu ketika Anis melamar saya, kita duduk membicarakan rencana apa yang akan kita kerjakan sebagai pasangan muda. Waktu itu berencananya sekolah, kita 5 tahun sekolah sama-sama, kemudian kita akan kembali ke Indonesia dan mengajar di Jogja sebagai dosen. Kemudian berencanalah kita, mimpi. Ketika menjalaninya, ternyata belok itu hal yang lumrah. Jadi katanya mau balik ke Jogja jadi dosen, ternyata baliknya ke Jakarta. Katanya mau sekolah 5 tahun, ternyata saya punya bayi. Jadi ditunda. Tapi tujuan itu ada. Karena itu, ketika kita digonjang-ganjing penyesuaian dari awal-awal pernikahan, kita tetap bersangkar pada tujuan utama pernikahan kita. Tapi kalau orang tidak punya tujuan, maka dia akan terus terombang-ambing dalam keresahan, kegelisahan yang dihadapi. Kemudian kita akan berbicara tentang peran. Pertama sebagai pendamping suami. Saya kemarin baru dengar cerita tentang Khadijah. Bagaimana Khadijah sebagai seorang yang kaya raya, pintar, cantik, memiliki segalanya dan tokoh yang dihormati di lingkungannya, menikah dengan Nabi Muhammad yang belum siapa-siapa, tidak punya harta, tapi dia punya kelebihan, jujur, amanah.
dan lain-lain. Ketika menikah, dia tidak mendominasi. Padahal kalau dilihat dari apa yang dia miliki, dia malah menjadi pendamping yang mendorong suaminya untuk bisa berkiprah di luar sana. Jadi kadang salah satu sumber dari permasalahan yang kita hadapi adalah bagaimana kita menempatkan diri di hadapan suami kita. Sekayanya Khadijah, sepinternya Khadijah, secantiknya, setokoh yang dihormatinya, dia memposisikan diri sebagai orang yang mendukung apa yang dikerjakan oleh suaminya. Kemudian perempuan atau ibu sebagai ibu bagi anak-anaknya. Ada yang pernah tahu istilah al-ummu madrasatil ula ya? Jadi ibu adalah madrasah bagi ibunya dari contoh, dari perilaku yang dikerjakan kita. Sering nggak kita dulu lagi kecil, lagi sekolah nih, kadang suka kesel sama orang tua. Pokoknya nanti kalau aku jadi ibu nggak akan seperti ibuku, cerewet, bawel, ngatur. Tapi karena kita hidup dari contoh, sesudah kita punya anak, kita kayak ibu kita, ya enggak? Nah, al-ummu madrasatil ula itu seperti itu, bahwa perilaku kita di rumah itu akan menjadi pegangan bagi anak-anak kita. Jadi kalau kita ingin punya anak yang sopan, baik, seperti yang kita bayangkan, perilakulah seperti itu. Itu kalau kita mau anak yang menghormati orang tua, kita hormati orang tua kita. Dengan sendiri anak akan mencontoh. Nah, tugas kita sebagai ibu dalam menjalankan peran sebagai ibu dari anak-anak adalah singkatnya aja bagimu. Apa? Bagimu. Bahagiakan anak, beri gizi yang cukup dan stimulasi yang tepat. Nah, stimulasi itu bisa dari mulai di rumah, gimana kita memperlakukan anak, merespon ketika anak menangis, itu stimulasi. Bahkan mencarikan sekolah yang terbaik untuk anak-anak kita juga itu salah satu bentuk upaya untuk mencari stimulasi yang terbaik untuk anak-anak kita. Jadi mereka itu tidak membutuhkan orang tua yang sempurna. Mereka membutuhkan orang tua yang hadir, yang ada ketika mereka membutuhkan. Kita jangan berharap menjadi orang tua yang sempurna, karena itu juga kalau itu harapan kita, maka kita akan sering kecewa. Makanya ada yang stres, ada yang depresi, karena mereka tidak mencapai harapan yang dia bayangkan sebagai kesempurnaan. Kita merasa kurang, akhirnya tertekan dan merasa selalu salah. Nah, kemudian peran ibu sebagai penggerak di lingkungan. Banyak ibu-ibu penggerak yang melihat lingkungannya kotor, kemudian ikut menggerakkan lingkungan, membersihkan lingkungan. Itu kan sebetulnya menciptakan lingkungan yang positif untuk anak kita, supaya anak kita terbiasa dengan lingkungan yang bersih misalnya. Atau saya pernah bertemu dengan seorang ibu yang kesulitan mencari sekolah yang mau menerima anak berkebutuhan khusus. Kemudian dia menciptakan sekolah bersama dengan ibu-ibu yang lain yang berkebutuhan khusus, membuat sekolah yang cocok untuk anaknya. Jadi peran ibu itu tidak sebatas di rumah, tetapi juga di luar, menciptakan ekosistem lingkungan yang cocok untuk anak-anaknya. Nah, sekarang peran yang berikutnya adalah sebagai diri sendiri. Nah, ini mari kita sedikit mengenang masa lalu. Gimana kita sebelum menikah bisa melakukan apa saja yang kita mau. Mau main, mau nonton, mau kongkow sama teman-teman, mau jalan-jalan, itu bisa dikerjakan. Tapi ketika kita menjadi ibu, menjadi istri, maka peran itu mulai sedikit-sedikit berkurang. Karena kita punya prioritas, dan disinilah kemudian muncul skala prioritas. Kita harus pintar-pintar milih mana yang diutamakan saat ini untuk diri kita dan untuk keluarga. Bukan berarti kita kehilangan apa yang kita sukai. Justru yang paling penting adalah meluangkan waktu untuk
diri sendiri, recharge. Kalau saya, salah satu bentuknya adalah punya hobi. Sekarang lagi hobi merajut. Jadi kalau ngerajut itu udah pikiran tenang gitu, karena kita menikmati, kemudian hasil karyanya ada. Jadi ada sense of accomplishment, ada rasa bangga bahwa karyanya berhasil, ada rasa bangga bahwa kita bisa memberikan karya kita untuk orang yang kita cintai, ada rasa puas. Nah, itu yang perlu kita tumbuhkan sekali-sekali dalam kehidupan kita. Malah penting sekali untuk bisa dapat itu. Karena dengan ibu yang tenang, ibu yang bahagia, maka rumah akan menjadi keluarga yang bahagia juga. Nah, kemudian ini yang terakhir adalah peran yang dijalani sebagai hamba Allah, di mana kita selalu bersandar. Nah, banyak peran yang rasanya melelahkan dan rasanya tugas ibu tidak pernah ada selesainya ya, nggak ada habis-habisnya. Itu ada di surat Al-Insyirah. Fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila engkau telah selesai dengan satu urusan, tetaplah bersungguh-sungguh dalam urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau akan berharap. Jadi kalau tadi kita punya harapan tentang suami kita yang ideal, insya Allah kita kecewa. Kalau kita punya harapan tentang anak yang ideal, maka kita akan kecewa. Maka berharaplah kepada Allah dan bersandarlah kepada Allah. Ketika anak kita bayi sampai remaja, ketika bayi tuntutan fisik, kekuatan fisik sangat besar. Kita harus hadir terus, harus nempel terus sama anak, gendong, belajar jalan segala macam. Tapi lama-kelamaan bertambahnya usia anak, bertambah usia kita, maka tuntutan kehadiran fisik berkurang. Kehadiran secara mental yang dibutuhkan ketika anak kita remaja. Jadi ketika kita punya tenaga di masa ketika bayi kita kecil, habiskan itu, manfaatkan itu. Karena 5 tahun pertama adalah 5 tahun yang kita bisa istirahat, tidur. Tapi kalau yang mental, yang remaja, gak bisa istirahat, kita gak bisa tidur kalau udah ada urusan anak. Makanya banyak sekali ibu-ibu yang belum menjalankan peran di luar rumah ketika anaknya masih kecil-kecil, karena kehadiran fisik dibutuhkan. Ketika ini terpenuhi, insya Allah anaknya udah anak yang matang, yang kita nggak khawatir lagi ketika anak kita remaja. Tumbuhkan dalam benaknya, nomor 1 adalah orang tuanya. Caranya gimana? Berilah kasih sayang, hadir selalu, mau belajar memperbaiki diri, religius, ajak anak kita punya rutinitasnya apa? Sholat bareng, sholat subuh dan sholat maghrib misalnya yang memungkinkan, atau makan bareng. Jadi hadir dalam suasana yang membahagiakan, bukan omelan di pagi hari, ayo telat gitu. Tapi kasih sayang yang muncul. Dan itu nanti apapun masalah yang dihadapi di luar, maka yang ada di kepalanya adalah orang tuanya gitu. Jadi sebagai orang tua tentunya kita harus bersandar kepada Allah. Ketika ujungnya kita mentok, serahkan. Allah itu senang sekali menerima limpahan permintaan pertolongan. Umatku meminta pertolongan padaku. Itu yang insya Allah nanti akan meringankan apa yang menjadi langkah kita ke depan. Nah, tidak semua hari akan terasa mudah. Tidak semua peran akan selalu kita jalani dengan sempurna, tapi selama kita terus menjaga niat, terus belajar, dan terus bersandar kepada Allah, insya Allah setiap langkah tetap bernilai. Jadi jangan dibikin stres, insya Allah semua ada hasilnya. Dan semoga kita semua dikuatkan dalam peran masing-masing, diberi ketenangan dalam hati, dan diberi keberkahan dalam berkeluarga. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.